Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang terkasih. Puji syukur kehadirat Tuhan. Pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan renungan pagi dalam keadaan yang sehat. Ini semua terjadi hanya karena berkat dari Tuhan saja. Ibu-ibu yang terkasih, sebelum kita mengawali hari ini dengan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa, kita tunduk kepala. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang luar biasa, sehingga pada pagi hari ini kami kembali boleh bangun dalam keadaan segar dan sehat. Ini semua hanya terjadi atas karunia-Mu saja. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan masuk dalam renungan singkat. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang memimpin, Engkau sendiri yang memampukan, supaya kami bisa memahami apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu, supaya kami bisa melakukannya di dalam hidup dan kehidupan kami sehari-hari. Dari awal hingga akhirnya renungan pada pagi hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, renungan pada pagi hari ini saya ambilkan dari kitab Yesaya pasal 14 ayat 1 sampai 23. Nanti bisa ibu-ibu baca sendiri di rumah. Adapun renungan pada pagi hari ini saya beri judul Jangan Sombong. Ibu-ibu yang terkasih, sebuah kereta pasti mempunyai roda. Dan supaya kereta tersebut tetap berjalan, rodanya harus terus berputar. Ada bagian yang kadang di bawah, ada juga bagian yang kadang di atas. Dan kehidupan manusia pun sama seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Saat kita berada di atas, pasti kita akan merasakan kebahagiaan atau sukacita yang luar biasa. Sedangkan saat kita di bawah, pasti kita akan merasakan kecewa, putus asa, bahkan minder atau rendah diri. Tetapi ketika kita sedang berada di bawah, kita tidak boleh lupa bahwa suatu ketika pasti kita pernah merasakan pada posisi di atas. Begitu juga dengan bangsa Israel dan Babel. Kedua-duanya pernah mengalami ada di titik atas dan juga pernah mengalami berada di titik terbawah. Bangsa Israel pernah berada di titik terendah dalam kehidupan mereka pada waktu mereka dibuang ke Babel dan dipaksa bekerja sebagai budak selama 40 tahun. Sementara Babel pernah juga berada dalam situasi kehidupan yang paling tinggi atau titik tertinggi. Sebagai bangsa yang besar, hebat, dan berkuasa, Babel pernah mengalahkan atau menaklukkan bangsa Syria, Mesir, Aram, Filistin, juga Israel.
Keberadaan yang kontras antara umat Israel yang di bawah dan Babel yang berada di atas sudah dinubuatkan secara terbalik oleh Nabi Yesaya. Israel yang rendah akan ditinggikan, dibebaskan dari perbudakan, menjadi pemimpin dari bangsa-bangsa, pulang kembali ke tanah airnya. Demikian juga Babel yang berada di posisi tertinggi, yang digambarkan sebagai bintang timur dan putra fajar, akan direndahkan. Kerajaan ini akan mengalami kehancuran kekal. Dan penyebab utama kehancuran Babel adalah kesombongannya. Karena apa? Karena Babel ingin menjadi sama seperti Allah. Bahkan, jikalau mungkin, ingin lebih tinggi dari Allah. Dan inilah yang membuat murka Allah jatuh menimpa Babel. Karena itu, ibu-ibu yang terkasih, bagi kita yang saat ini merasa di bawah, janganlah kecewa, jangan tawar hati, jangan sedih, jangan putus asa. Karena Tuhan pasti senantiasa memberikan pengharapan serta jalan keluar yang terbaik. Seperti pepatah yang mengatakan, habis hujan tampak pelangi, badai pasti berlalu. Asalkan kita mau sabar dalam ketaatan dan setia, serta selalu mengandalkan Tuhan. Sementara itu, bagi kita yang merasa di atas, janganlah sombong, apalah kita kabur, lalu merendahkan orang-orang yang sedang berada di bawah. Justru sebaliknya, seharusnya kita pergunakan kekayaan dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk makin mengasihi dan menolong banyak orang, terutama mereka yang saat ini mengalami kesulitan hidup. Yang sulit karena merosotnya perekonomian, seperti yang sekarang ini sedang terjadi. Banyak orang mengalami kesulitan akibat pandemi COVID yang belum juga hilang, dan entah sampai kapan akan hilang. Dalam hal ini, kekristenan kita pun diuji, karena kasih adalah ajaran utama dari Yesus Kristus. Seperti yang terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Yang demikian. Demikianlah, tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dan apabila kita bisa melakukan kasih dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita, meninggalkan kesombongan, apabila kita bisa melakukannya dengan penuh sukacita, dengan kesadaran hati yang sungguh, maka Tuhanlah yang akan dimuliakan. Amin.
Mari kita tutup renungan pagi kita ini dengan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwasannya di dalam setiap fase kehidupan kami, Engkau selalu tuntun. Engkau selalu menyertai kami. Baik saat kami ada di bawah, ataupun saat kami berada di atas. Tuhan, kami ingin kami menjadi pribadi yang rendah hati, penuh kasih, sebagaimana yang Engkau kehendaki. Jauhkanlah kami dari sikap ataupun sifat kesombongan, supaya kami tidak terjerumus ke dalam dosa, melainkan kami boleh menjadi anak-anak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Jadikan kami sebagai alat bagi pelebaran kerajaan-Mu, supaya kami juga boleh menjadi berkat bagi lingkungan kami, bagi semua orang, sebagaimana yang telah Engkau ajarkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian ibu-ibu yang terkasih, renungan pagi kita hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Amin.